Santapan Harian Kamis 17 Desember 2020. Hari ini kita akan membaca Hosea pasalnya yang ke-14, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pedoman di dalam hidup kami. Mampukanlah kami ya Allah untuk menerima firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam setiap irama kehidupan kami. Dalam nama-Mu Kristus kami berteduh. Amin. Hosea 14 ayat 2-10. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak. Semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku, engkau mendapat buah. Sahabat Santapan Harian, jika si jahat selalu berupaya menggoda dan mengajak manusia untuk berbuat dosa dan meninggalkan Allah, sebaliknya Allah, sekalipun manusia telah berdosa dan pergi menjauh dari hadirat-Nya, Ia selalu mengajak manusia untuk bertobat dan kembali kepadanya. Firman Tuhan melalui Hosea meminta umat-Nya untuk bertobat dan menyampaikan kata-kata penyesalan. Mereka harus mengakui bahwa Asyur bukan jalan keluar atas masalah yang sedang dihadapi dan seharusnya tidak lagi bergantung kepadanya. Jika hal itu dilakukan, Tuhan akan memulihkan dan mengasihi mereka dengan sukarela. Seruan pertobatan itu semata untuk kebaikan umat-Nya. Jika bertobat, Tuhan akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan memulihkan keadaan mereka kembali. Ia akan datang memberikan kesegaran baru sehingga umat-Nya akan kembali merekah memancarkan keindahan seperti layaknya bunga yang mekar merekah. Mereka juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pertobatan itu harus dimulai dengan mengakui segala dosa di hadapan-Nya. Pengakuan ini harus diikuti dengan tindakan yang menjauhi dosa sama sekali. Pengakuan yang jujur adalah titik awal pertobatan dan bukti awal kesungguhan. Seturut janjinya, Tuhan akan memulihkan setiap orang yang mengakui dosanya dan bertobat. Selanjutnya,
Tuhan akan kembali mengasihi dan menjadi sumber kehidupan umat-Nya. Lalu mereka akan mengalami pertumbuhan serta berkat yang melimpah. Ajakan pertobatan tersebut berlaku bagi kita semua. Kita diajak untuk mengakui dan mempertanggungjawabkan dosa di hadapan-Nya. Roh Kudus akan memampukan kita untuk berani dan jujur mengakuinya di hadapan Tuhan dan sesama. Setelah itu, barulah memohon pengampunan dan menyatakan janji pertobatan. Mari kita mempersilahkan Roh Kudus untuk terus bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus memimpin kita dalam melakukan kebenaran, mengingatkan kita jika kita hendak melakukan kesalahan, dan memberi kita kekuatan setiap hari. Mari kita berdoa. Pimpinlah kami anak-anak-Mu ya Bapa, untuk berlaku jujur dan benar di setiap tapak kehidupan kami. Di dalam Roh-Mu yang kudus, kami memohon. Amin.